Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 514. Gelagah Putih dan Rarawulan pun menjadi tegang. Dengan nada berat Gelagah Putih berdesis. Kisanak akan berkelahi karena aku dan istriku? Bukan. Bukan karena kalian berdua. Tetapi aku tidak dapat menerima kenyataan yang buruk ini. Ketika orang itu sudah berada di halaman, demikian pula ketiga orang yang kasar itu, maka orang Gunung Gandar itu pun bertanya. Kau tidak sering datang ke pasar ini? Tidak, Kisanak. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pasar itu. Aku hanya sekedar lewat. Tetapi sikap kalian sungguh memuakkan. Aku sudah mengira bahwa kau tentu bukan orang yang sudah sering datang kemari. Sekali kau datang, kau sudah membanggakan diri dengan sombongnya. Aku tidak membanggakan diri. Aku hanya ingin menyatakan bahwa tingkah laku kalian sama sekali tidak pantas. Kau telah membentak-bentak dua orang suami istri yang tidak tahu apa-apa. Jika saja keduanya laki-laki, apapun yang terjadi atas mereka tidak akan begitu menyinggung perasaan. Tetapi kau lihat seorang di antara mereka adalah perempuan. Persetan. Aku tidak peduli. Jika kau tidak dapat menunjukkan orang yang duduk di sudut itu, aku akan meruntuhkan kesombonganmu. Aku akan menghancurkan harga diri dan bahkan kewadaganmu. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Tetapi aku juga mempunyai keinginan-keinginan. Persetan dengan keinginanmu. Orang yang pernah bertarung untuk memperebutkan hadiah itu pun segera bergeser maju. Dengan kasarnya orang itu meloncat menyerang, seperti pada saat ia berada di arena pertarungan. Tetapi lawannya pun cukup tangkas. Demikian ia mengelak, maka ia pun segera membalas menyerang dengan cepatnya, sehingga lawannya itu pun terkejut. Demikianlah, maka keduanya pun segera berloncatan saling menyerang. Mereka pun segera meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Serangan dibalas dengan serangan, sehingga seringkali keduanya saling berbenturan. Gelagah Putih dan Rarawulan segera turun ke halaman pula, bersama beberapa orang yang berada di dalam kedai itu. Bahkan orang-orang yang ada di kedai sebelah menyebelah pun menjadi tertarik untuk ikut menyaksikannya. Orang Gunung Gandar itu agaknya ingin segera menyelesaikan lawannya. Karena itu, maka ia pun segera meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi ternyata lawannya pun telah meningkatkan ilmunya pula. Bahkan beberapa saat kemudian segera nampak bahwa orang Gunung Gandar itu justru mulai terdesak. Ketika ia meloncat menyerang dengan menjulurkan kakinya, lawannya dengan cepat mengelak. Namun tiba-tiba ia pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar, menyambar kening orang Gunung Gandar itu. Orang itu terdorong surut. Ketika sekali lagi lawannya meloncat sambil mengayunkan kakinya berputar, maka sekali lagi kaki lawannya itu menyambar pada wajahnya. Orang yang sudah hampir kehilangan keseimbangannya itu tidak lagi mampu bertahan. Maka orang Gunung Gandar itu pun terdorong beberapa langkah surut. Kemudian jatuh terguling di tanah. Dengan cepat ia pun segera bangkit lagi. Dalam sesaat ia pun sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun sejenak kemudian, serangan lawannya pun datang seperti angin prahara. Tangannya bergerak menyambar-nyambar. Kakinya berloncatan melontarkan tubuhnya dengan cepat. Namun tiba-tiba kaki itu pun menyambarnya dengan garangnya. Beberapa saat kemudian, maka orang dari Gunung Gandar itu pun telah terdesak. Ternyata lawannya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Orang Gunung Gandar itu tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Karena itu, maka orang Gunung Gandar itu pun tidak menunggu tubuhnya menjadi merah biru, serta wajahnya menjadi lebam dan berdarah. Karena itu, maka orang itu pun segera memberi isyarat kepada kedua orang kawannya untuk segera melibatkan diri. Ketika kedua orang yang lain meloncat turun ke arena, maka lawannya pun meloncat surut mengambil jarak. Kalian akan bertempur bertiga, bertanya orang itu. Orang Gunung Gandar itulah yang menjawab. Kaulah yang mencari perkara. Kalau kau menjadi ketakutan, menyerahlah. Jika kau berlutut di hadapanku serta mohon ampun, maka aku akan mengampuni. Orang itu tersenyum. Katanya. Kau aneh, Kisanak. Kau ternyata seorang pengecut yang sombong. Dengan licik kau hadapi aku bersama-sama dengan dua orang kawanmu. Dalam keadaan yang demikian kau masih saja sesumbar, agar aku berlutut di hadapanmu dan mohon ampun.
Adakah pantas bahwa aku mohon ampun kepada seorang pengecut yang licik? Tutup mulutmu, bentak orang Gunung Gandar itu. Apapun yang kau katakan, maka pada akhirnya kau harus berlutut dan mohon ampun di hadapanku, atau kau akan mati sia-sia di sini. Kau masih saja dapat menyombongkan dirimu. Cukup. Bersiaplah untuk mati. Kisanak. Aku masih ingin memberimu peringatan. Untuk melawan kau seorang diri, aku masih dapat mengendalikan diri. Artinya, aku masih dapat memperhitungkan kemampuanku, seranganku dan kekuatanku, agar aku tidak membunuhmu. Tetapi jika kalian akan bertempur bertiga, maka kalian telah menyuruhkan diri kalian ke dalam bahaya yang lebih besar. Kau telah menjadi putus asa, berkata orang Gunung Gandar itu. Kau akan benar-benar mati di sini. Lawannya tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun mulai bergeser mendekati lawan mereka dari arah yang berbeda. Namun lawannya pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka pertempuran di halaman kedai itu telah menyala kembali. Beberapa orang yang memperhatikan pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Seorang harus bertempur melawan tiga orang yang garang. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Jika orang yang bertempur melawan tiga orang itu mengalami kesulitan, rasa-rasanya Gelagah Putih dan Rara Wulan akan merasa segan untuk turun ke arena. Orang itu akan tersinggung jika ia mengetahui bahwa sebenarnya Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak memerlukan pertolongannya. Sejenak kemudian, maka telah terjadi pertempuran yang sengit. Orang yang berniat menolong Gelagah Putih dan Rara Wulan itu harus mengerahkan kemampuannya untuk melawan tiga orang lawan yang keras dan kasar. Dengan tangkasnya orang itu berloncatan. Sementara itu ketiga orang lawannya telah menyerangnya dari tiga arah. Mereka berganti-ganti menyerang dengan garangnya. Mereka meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Tetapi ternyata bahwa orang yang harus bertempur melawan tiga orang itu adalah orang yang memang memiliki ilmu yang tinggi. Menurut penilaian Gelagah Putih dan Rara Wulan, ilmu orang itu lebih tinggi dari ilmu Wirasana dari Padukuhan Ricik, yang telah memenangkan pertarungan untuk memperebutkan hadiah itu. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak semakin meningkatkan ilmu mereka. Serangan-serangan ketiga orang yang bertempur bersama-sama itu pun menyentuh tubuh lawannya. Tetapi serangan-serangan lawannya pun telah semakin membingungkan ketiga orang lawannya. Orang dari Gunung Gandar itu seakan-akan tidak mendapat kesempatan lagi. Demikian pula kedua orang kawannya. Serangan-serangan lawannya yang berusaha menolong sepasang suami istri itu justru datang semakin cepat. Beberapa saat kemudian, maka seorang di antara mereka telah terpelanting demikian kerasnya. Tubuhnya menimpa sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan, di depan kedai itu. Ketika orang itu berusaha untuk berdiri, maka rasa-rasanya tulang-tulangnya telah menjadi retak. Meskipun dengan susah payah ia berhasil berdiri, tetapi rasa sakitnya bagaikan menusuk-nusuk tulang. Kedua orang kawannya menjadi semakin terdesak. Orang dari Gunung Gandar itu semakin kehilangan kesempatan. Ketika orang yang membentur sebatang pohon itu mencoba untuk turun lagi ke medan, maka kaki lawannya telah menyambar dagunya. Wajahnya pun terangkat. Bahkan tubuhnya juga terangkat. Sekali lagi ia terlempar dan terbanting di tanah. Orang dari Gunung Gandar yang mencoba membantunya, meloncat sambil menjulurkan tangannya. Dengan tiga jari tangan kanannya yang merapat, orang itu berusaha untuk menyerang leher lawannya. Namun serangannya itu tidak menyentuh sasaran. Lawannya dengan tangkas bergeser ke samping, sambil menyerang dengan telapak tangan terbuka. Orang dari Gunung Gandar itu terdorong beberapa langkah surut. Ia masih mencoba mempertahankan keseimbangannya. Namun baju di bagian dadanya bagaikan terbakar serta membekas gambar telapak tangan, yang membuat bukan saja baju, tetapi kulit tubuh orang Gunung Gandar itu terluka bakar. Orang Gunung Gandar itu mengaduh kesakitan. Namun kemudian tubuhnya itu tertelungkup. Kedua tangannya mendekap dadanya yang terluka itu. Yang seorang lagi ternyata tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan perlawanan. Tiba-tiba saja orang itu berlutut sambil berkata, "Kisanak, aku menyerah. Aku minta maaf. Jangan sakiti aku. Aku tidak akan melawan lagi." Orang yang menolong Gelagah Putih dan Rara Wulan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata dengan nada berat,
Apakah kau sudah jera memperlakukan orang lain dengan semena-mena? Aku tidak mencampuri urusanmu dengan orang yang kau cari itu. Tetapi bahwa orang yang tidak tahu apa-apa akan kau jadikan korban kemarahanmu, itulah yang telah menggelitik rasa keadilanku. Aku minta ampun. Kami minta ampun. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rarawulan pun bergeser mendekati orang yang menolongnya itu. Keduanya pun kemudian mengangguk hormat. Dengan nada rendah Gelagah Putih pun berkata, "Aku mengucapkan terima kasih, Kisanak. Jika saja Kisanak tidak menolong kami tidak tahu apakah yang akan terjadi atas diri kami. Sudahlah, Kisanak berdua. Sudah menjadi kewajiban kami untuk saling menolong. Kami tidak dapat membalas kebaikan hati Kisanak." "Apakah setiap pertolongan harus dibalas sebagai satu kebaikan hati?" "Tidak, Kisanak berdua. Itu kewajiban. Jadi Kisanak tidak merasa perlu untuk membalas kebaikan itu. Meskipun merupakan kewajiban bagi Kisanak, tetapi bagi kami pertolongan Kisanak itu merupakan kebaikan budi." Orang itu tertawa. Namun kemudian ia pun bertanya, "Kalian berdua mau pergi kemana?" "Kami adalah pengembara, Kisanak. Kami adalah dua orang suami istri yang tidak mendapat tempat di rumah kami." "Kenapa?" Gelagah Putih memang menjadi agak gagap. Tetapi ia pun kemudian menjawab, "Kami tidak diterima di rumah orang tuaku, dan tidak pula di rumah istriku. Pernikahan kami tidak direstui oleh orang tua kami masing-masing." Orang itu tertawa. Katanya, "Baiklah. Tetapi apa yang terjadi di sini dapat kau jadikan pengalaman. Karena pernikahanmu tidak direstui, maka kau telah mengalami perlakuan buruk dari orang lain. Orang yang tidak mempunyai sangkut paut dengan orang tua kalian berdua itu, ternyata telah menjadi lantaran hukuman orang tua kalian terhadap kalian berdua. Untunglah bahwa aku masih sempat menyaksikan apa yang telah terjadi. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, Kisanak. Tanpa pertolongan Kisanak, maka keadaan kami akan menjadi sangat buruk. Nah, sekarang kembalilah ke tempat dudukmu." Orang itu pun kemudian memandang berkeliling kepada orang-orang yang menyaksikan perkelahian di depan kedai itu. "Tontonannya sudah bubar. Kembalilah kalian ke minuman dan makanan kalian." Gelagah Putih dan Rarawulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih." Gelagah Putih dan Rarawulan memang kembali masuk ke dalam kedai. Tetapi tidak untuk membeli apa-apa lagi. Gelagah Putih membayar pesanannya yang masih belum habis diminum dan dimakan. Sejenak kemudian, maka keduanya pun segera meninggalkan kedai itu. Di halaman mereka masih sempat mengucapkan terima kasih sekali lagi. Orang itu pun tersenyum. Katanya, "Selamat jalan, pasangan yang masih muda. Kalian dapat melanjutkan perjalanan kalian dengan aman. Aku kira orang-orang ini sudah menjadi jera. Mereka tidak akan mengganggu kalian lagi. Bahkan mereka tidak akan mengganggu orang lain." Gelagah Putih dan Rarawulan pun berjalan menyusuri jalan yang tidak terlalu besar. Nampaknya jalan itu tidak cukup lebar untuk dilalui pedati. Tetapi justru karena itulah jalan itu tetap saja rata. Tidak ada bekas jalur-jalur jejak roda pedati yang kadang-kadang menjadi terlalu dalam. Di sebelah jalan itu terdapat tanah persawahan yang cukup luas, subur dan bertingkat seperti tangga raksasa. Sedangkan di sebelah lain terdapat tebing yang tidak begitu tinggi. Nampaknya air yang mengalir di parit-parit tidak pernah kering di segala musim. Rakyat padukuhan itu sudah berhasil menggiring air, sehingga rasa-rasanya padukuhan Ricik menjadi terlambat cukup jauh. Gelagah Putih dan Rarawulan yang tidak terdesak oleh waktu itu berjalan seenaknya saja. Mereka pun sama sekali tidak menjadi cemas ketika matahari menjadi semakin rendah. Mereka tidak menjadi cemas bahwa mereka akan bermalam di mana jika malam turun, karena mereka dapat bermalam dimanapun. Sebenarnya lah ketika langit menjadi gelap, maka keduanya memasuki sebuah padukuhan yang tidak begitu besar. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian minta izin kepada penunggu banjar padukuhan itu untuk bermalam di banjar. Ternyata penunggu banjar itu tidak berkeberatan. Gelagah Putih dan Rarawulan dipersilahkan untuk bermalam di banjar itu. "Tetapi jangan kotori banjar kami," berkata penunggu banjar itu. "Tidak, Kisanak. Kami akan membersihkan setiap kotoran yang mengotori banjar, Kisanak."
Bodoh kau. Maksudku, bukankah kalian benar-benar suami istri? Bukan dua orang yang sedang selingkuh? Oh tentu, Kisanak. Kami adalah dua orang suami istri. Meskipun penunggu Banjar itu agak curiga, tetapi menilik sikapnya maka Gelagah Putih dan Rara Wulan bukanlah seorang penipu. Karena itu, maka penunggu Banjar itu mengizinkan keduanya bermalam. Seperti biasanya jika mereka berdua berada di tempat yang asing, maka mereka pun bergantian berjaga-jaga. Seorang tidur, yang lain tetap bangun untuk menjaga segala macam kemungkinan di tempat yang asing itu. Di pagi hari sebelum matahari terbit, keduanya sudah bangun dan berbenah diri. Mereka pun kemudian menemui penunggu Banjar itu untuk minta diri, melanjutkan perjalanan. Kami mengucapkan terima kasih, Kisanak, berkata Gelagah Putih. Siapa yang menemui Kisanak semalam? Bertanya penunggu Banjar itu. Semalam, ulang Gelagah Putih. Ya. 3 orang. 3 orang itu datang menemui aku di rumah sepulang aku dari Banjar, sedikit lewat tengah malam. Mereka menanyakan apakah 2 orang suami istri bermalam di Banjar ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Tidak ada yang menemui kami semalam, Kisanak, jawab Gelagah Putih kemudian. Ada yang menanyakan kalian berdua. Mungkin mereka segan membangunkan kalian karena mereka sampai di padukuhan ini sudah lewat tengah malam. Agaknya mula-mula mereka menemui anak-anak muda yang meronda di gardu. Anak-anak muda itulah yang menunjukkan rumahku kepada mereka, sehingga mereka datang ke rumahku. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Kisanak. Mungkin hari ini mereka akan menemui aku. Jika ketiganya datang kembali, aku mohon Kisanak memberitahukan bahwa aku sedang dalam perjalanan ke barat. Barat mana? Jika benar dugaanku bahwa mereka adalah kawan-kawanku, mereka tahu kemana aku pergi. Baik. Baik, Kisanak. Demikianlah, maka sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun meninggalkan Banjar itu setelah mengucapkan terima kasih kepada penunggu Banjar itu. Beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan telah meninggalkan gerbang padukuhan. Mereka berjalan di jalan yang kering berdebu di tengah-tengah bulak yang luas. Siapakah kira-kira ketiga orang itu, Kakang? Bertanya Rara Wulan. Aku menduga ketiganya adalah 3 orang yang datang ke kedai itu. Apakah mereka belum jera? Mereka menjadi jera di hadapan orang yang menolong kita. Tetapi agaknya mereka justru mendendam kepada kita. Lalu mereka menyusul kita. Dari mana mereka tahu kita ada di padukuhan itu? Mereka menelusuri jejak kita. Mereka tentu juga bertanya-tanya tentang 2 orang laki-laki dan perempuan yang menempuh perjalanan. Rara Wulan menarik nafas panjang. Katanya, baiklah. Jika mereka masih juga mendendam. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka berdua pun menjadi semakin jauh. Mereka melewati jalan yang menyusuri padang perdu yang membatasi daerah persawahan dengan hutan yang terhitung lebat. Ada orang yang mengikuti kita, Kakang, desis Rara Wulan. Ya. 3 orang. Rara Wulan mengangguk. Namun keduanya berjalan terus. Mereka seakan-akan tidak mengetahui bahwa ada 3 orang yang mengikuti perjalanan mereka sejak lama. Tetapi ketiga orang itu pun tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Mereka berjalan dengan cepat menyusul kedua orang yang diikutinya. Dengan demikian maka jarak mereka pun menjadi semakin dekat. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berhenti ketika mereka mendengar seorang di antara ketiga orang yang menyusulnya itu berteriak. Berhenti! Hei, kalian berdua, berhenti! Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian memutar tubuhnya menghadap kepada ketiga orang yang menyusulnya itu. Sebenarnya lah, mereka bertiga adalah ketiga orang yang dijumpainya di kedai sehari sebelumnya. Ketiga orang yang bertindak kasar terhadap mereka. Seorang di antaranya adalah orang yang telah memasuki arena pertarungan untuk mendapatkan hadiah di kalangan perjudian itu. Kalian kira bahwa kalian dapat luput dari tangan kami, geram orang yang ikut di dalam arena pertempuran itu. Ada apa lagi, Kisanak? Bertanya Gelagah Putih. Kau masih juga bertanya? Kami memang tidak mengerti. Mengerti atau tidak mengerti, kalian harus menyesali sikap dan perbuatan kalian. Sikap dan perbuatan yang mana, Kisanak? Kalian telah mempermainkan kami di hadapan banyak orang.
Kalian telah membuat nama kami tercemar di antara para gegeduk, yang sebelumnya sangat menghormati dan bahkan ketakutan mendengar nama kami. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Jika itu terjadi atas diri kalian, tentu bukan karena salah kami. Aku tidak berbicara tentang salah atau tidak salah. Tetapi aku berbicara tentang sebab-sebab kenapa aku dipermalukan di depan banyak orang. Bukan pula kami yang menyebabkan, tetapi kalian sendiri. Jika kalian tidak memaksa aku untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak aku mengerti, maka kalian tidak akan mengalami nasib buruk. Persetan dengan Wong Edan itu. Bukankah seharusnya kalian menuntaskan persoalan kalian dengan orang itu? Dan bukankah kalian sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kalian lagi? Bahkan tidak hanya terhadap kami, tetapi juga terhadap orang lain. Persetan dengan janji itu. Kami memang berjanji kemarin. Tetapi itu hanya berlaku untuk sehari saja. Sekarang janji itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak hanya untuk sehari. Tetapi kau berjanji untuk seterusnya. Untuk sepanjang umurmu. Ketiga orang itu tertawa. Seorang yang lain berkata lantang. Sekarang kau tidak mempunyai pelindung lagi. Orang yang menolongmu itu tidak ada di sini sekarang. Karena itu, nasibmu akan menjadi sangat buruk. Terutama kau, suami yang malang. Kau akan kehilangan istrimu dan kehilangan nyawamu. Seharusnya kalian tidak berbuat demikian. Jika kalian mempunyai kelebihan, sebaiknya kalian pergunakan untuk tujuan yang baik. Sudah berapa kali kami mendengar nasihat seperti itu. Orang-orang yang pernah mengatakannya adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat lain daripada menasehati orang untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang kuat akan mengatakan lain, berkata orang yang ikut bertarung di arena untuk mendapatkan hadiah itu. Tidak semua orang yang kuat berbuat semena-mena. Kau masih ingat orang dari padukuhan Ricik itu? Ia tidak membunuhmu meskipun ia memenangkan pertarungan melawanmu. Tidak saja di arena yang sekedar memperebutkan hadiah, tetapi di arena perang tanding. Kau sudah dikalahkannya. Orang padukuhan Ricik itu dapat membunuhmu. Tetapi ia tidak melakukannya. Omong kosong. Bukan omong kosong. Kami berdua melihat pertarungan itu sampai akhir. Wajah orang itu menjadi merah. Kau yang begitu bernafsu untuk membunuh dalam pertarungan itu. Seharusnya kau sadari bahwa orang lain yang berilmu pun tidak semuanya mempunyai nafsu membunuh seperti kau. Persetan. Aku bukan orang itu. Aku bukan kau. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi aku adalah aku sendiri. Lalu, sekarang kau mau apa? Bertanya Gelagah Putih yang darahnya menjadi semakin panas. Tidak ada orang yang dapat melindungimu sekarang. Kami akan membunuhmu dan membawa istrimu pulang. Betapapun tinggi ilmumu, namun tidak ada seorang pun yang akan membiarkan dirinya dibantai, serta dengan sukarela menyerahkan istrinya, kecuali orang-orang yang gila dalam segala bentuknya. Orang yang ikut bertarung itu pun menyahut. Kau adalah salah seorang di antara orang-orang gila itu. Mungkin, jawab Gelagah Putih. Namun ia pun kemudian berkata, aku tahu sekarang, kenapa kalian berbuat sesuatu yang tidak masuk akal terhadap kami berdua. Seakan-akan kalian mencari seseorang yang tidak kami mengerti. Jadi sebenarnya lah kalian memang menginginkan untuk merampok istriku. Tidak. Itu adalah akibat dari sikap keras kepalamu. Kami memang memerlukan orang yang kami tanyakan kepadamu itu. Apa yang kalian perlukan daripadanya? Itu bukan urusanmu. Kenapa kepergiannya kemudian menjadi urusanku? Persetan. Bersiaplah untuk mati. Gelagah Putih memberikan isyarat agar Rara Wulan mundur beberapa langkah. Digendongnya peti kayunya yang kecil itu dengan selendangnya. Agaknya Gelagah Putih ingin menyelesaikan ketiga orang itu sendiri dan secepatnya. Bagus, desis seorang di antara ketiga orang itu. Ternyata kau laki-laki juga. Kau berani mempertahankan harga dirimu, meskipun itu berarti hidupmu akan berakhir. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri. Pandanglah istrimu untuk yang terakhir kalinya, sebelum kau akan mati, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi demikian mulutnya terkatup, maka Gelagah Putih pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya menampar mulut orang itu. Demikian keras, sehingga orang itu terdorong beberapa langkah surut.
Bahkan ia pun kemudian jatuh terguling. Ketika ia meloncat bangkit, maka mulutnya pun telah berdarah. Dua giginya tanggal, sementara bibirnya telah pecah. Ketika dengan lengan bajunya ia mengusap mulutnya, maka lengan bajunya itu pun telah bernoda darah. Gila kau, orang muda. Kau telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Gelagah Putih bergeser selangkah. Kau justru telah memperpendek umurmu sendiri. Tetapi sekali lagi, demikian mulutnya yang berdarah itu terkatup, maka Gelagah Putih pun meloncat bagaikan terbang hingga orang itu terlempar dan terpelanting jatuh. Gelagah Putih pun kemudian berdiri selangkah di sisinya. Orang itu terdengar mengerang kesakitan. Tulang-tulang rusuknya bagaikan telah berpatahan. Ternyata orang itu tidak mampu lagi bangkit berdiri. Orang itu bahkan berguling-guling menahan sakit yang seakan-akan menusuk-nusuk jantungnya. Semuanya itu terjadi begitu cepatnya, sehingga kedua orang kawannya tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil sikap. Namun mereka pun menjadi berdebar-debar melihat seorang kawannya sudah tidak berdaya. Bahkan menurut pendapatnya, orang muda itu lebih berbahaya dari orang yang menolongnya di kedai itu. Orang yang mengalahkan mereka bertiga dan memaksa mereka menyatakan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang buruk itu. Meskipun agak ragu, namun kemudian kedua orang itu segera mempersiapkan diri. Mereka tidak mau didahului oleh orang muda itu, seperti apa yang terjadi dengan kawannya. Karena itu, maka keduanya pun segera berloncatan menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Tetapi serangan keduanya sama sekali tidak menyentuh Gelagah Putih. Bahkan Gelagah Putih pun kemudian meloncat sambil berputar, kakinya terayun dengan derasnya, menyambar kening seorang di antara kedua orang lawannya. Kemudian dengan cepat Gelagah Putih meloncat sambil menjulurkan tangannya, tepat menghantam arah ulu hati lawannya yang seorang lagi. Gelagah Putih tidak perlu mengulanginya. Keduanya pun segera kehilangan keseimbangannya. Seorang yang dikenai serangan kaki pada keningnya itu pun terbanting jatuh dengan derasnya. Sedangkan yang seorang lagi, perlahan-lahan jatuh berlutut sambil memegangi bagian bawah dadanya. Nafasnya terasa menjadi bagaikan tersumbat. Dadanya terasa panas dan matanya pun menjadi berkunang-kunang. Ketiga orang itu pun menjadi tidak berdaya lagi. Beberapa saat Gelagah Putih dan Rara Wulan menunggu mereka sehingga mereka berhenti merintih, meskipun mereka masih merasa kesakitan. Nah, berkata Gelagah Putih kemudian. Apalagi yang harus aku lakukan atas kalian? Kami minta ampun, berkata seorang di antara mereka. Mulut kalian penuh dengan kebohongan. Hati kalian menyiratkan kepalsuan. Kalian tentu akan berjanji seperti yang kalian ucapkan kepada orang yang menolongku di kedai itu. Ternyata kau tidak memerlukan pertolongan itu, desis seorang di antara mereka. Aku selalu menghargai niat yang baik. Bagaimanapun juga orang itu telah berniat menolongku. Aku harus mengucapkan terima kasih. Sekarang aku langsung berhadapan dengan kalian. Mungkin hatiku tidak sebaik hati orang yang menolongku di kedai itu. Sekarang datang saatnya aku membunuh kalian, karena apapun janji yang kalian ucapkan tentu sekedar usaha kalian untuk menyelamatkan diri. Ketiga orang yang masih saja kesakitan itu menjadi sangat gelisah. Seorang di antara mereka pun berkata, "Kami mohon ampun. Kami berjanji demi langit dan bumi. Nilai janji kalian sama dengan tiupan angin di sore hari. Lewat dan kemudian tidak berbekas lagi." "Tidak, Kisanak. Jika tidak percaya, belahlah dada kami." "Baik. Aku akan membelah dadamu." "Bukan maksudku Kisanak benar-benar membelah dadaku, maksudku, aku berkata bersungguh-sungguh." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia berpaling kepada Rara Wulan sambil bertanya. "Apa yang sebaiknya aku lakukan atas mereka? Mereka telah merendahkan martabat kita berdua. Mereka telah menyinggung harga diri kita. Hukuman yang pantas kau berikan adalah kematian," sahut Rara Wulan. "Ampun. Kami mohon ampun. Kami tidak bersungguh-sungguh untuk merampasmu dari tangan suamimu. Sungguh-sungguh atau tidak, sama saja bagiku. Kalian telah menyakiti hatiku. Kami mohon ampun." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Tetapi berjanjilah bahwa kau tidak memasuki lingkaran pertarungan itu lagi. Pertarungan untuk memperebutkan hadiah bagi pemenangnya." "Dari mana kau tahu?" "Aku selalu menonton pertarungan itu."
Kau dan kawan-kawanmu, atau siapa saja dari golonganmu, untuk selanjutnya jangan mencoba memasuki arena pertarungan itu. Jika ada di antara kalian yang ikut serta dalam pertarungan itu, maka aku pun akan menyalakan diri untuk ikut pula. Nah, akan terjadi kematian di arena itu, karena aku akan benar-benar membunuh. Aku berjanji. Aku berjanji untuk tidak ikut dalam pertarungan itu lagi seumurku. Selain itu, kalian harus benar-benar menepati janji untuk tidak mengganggu orang lain dengan cara apapun juga, agar umurmu tidak menjadi terlalu pendek. Kami mengerti. Kami berjanji. Kali ini aku masih mengampunimu. Tetapi lain kali, tidak akan ada ampunan lagi. Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan ketiga orang yang masih kesakitan itu. Ketiganya tidak segera beranjak pergi. Tetapi ketiganya masih saja menunggu sehingga perasaan sakit mereka semakin berkurang. Namun mereka pun terkejut ketika mereka melihat seseorang datang mendekati mereka. Seorang yang telah mengalahkan mereka di halaman kedai itu. Ketika orang itu melangkah mendekati mereka, maka ketiga orang yang masih sangat lemah itu menjadi sangat ketakutan. Tetapi ketiganya masih saja menunggu sehingga perasaan sakit mereka semakin berkurang. Jadi kalian telah membohongiku. Ampun, kami minta ampun. Aku hanya mengampuni kesalahan seseorang satu kali. Jika kesalahan itu diulangi lagi, maka aku tidak akan mengampuninya lagi. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami berjanji demi langit dan bumi. Kalian memang sangat menggelikan. Bukankah kedua orang suami istri itu juga mengatakan bahwa mulutmu penuh dengan kebohongan? Hatimu penuh dengan kepalsuan? Tetapi kami berjanji. Kalian baru akan berhenti jika kalian sudah mati. Ampun, Kisanak. Kami mohon ampun. Orang itu berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Gelagah Putih dan Rara Wulan pergi. Ternyata dua orang suami istri itu orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Aku menjadi sangat malu kepada diriku sendiri, kenapa aku berusaha untuk menolong mereka. Padahal merekalah yang sebenarnya harus menolongku, karena ilmu mereka, terutama yang sudah aku saksikan adalah ilmu laki-laki yang masih terhitung muda itu. Ketiga orang itu berdiam diri saja. Namun mereka masih harus menahan rasa sakit yang menyengat. Dengan demikian, maka rasa-rasanya wajahku bagaikan tercoreng arang. Orang itu terdiam sejenak. Lalu katanya pula. Semuanya itu terjadi karena tingkah laku kalian. Jika kalian tidak berbuat onar di kedai itu, maka aku tidak akan merasa sangat malu ketika aku melihat laki-laki yang masih muda itu mengakhiri perlawanan kalian. Jauh lebih cepat dari yang dapat aku lakukan. Unsur-unsur geraknya sangat mapan. Serangannya pun matang sekali, sehingga seakan-akan tidak pernah gagal. Sementara itu pertahanannya rapat sekali, seperti perisai baja. Kami mohon ampun. Sebenarnya aku tidak akan pernah mengampuni orang yang bersalah sampai 2 kali. Terutama mengulangi kesalahan yang sama setelah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi karena laki-laki muda yang mengembara bersama istrinya itu juga tidak membunuhmu, maka kali ini kalian aku maafkan. Ingat, hanya kali ini. Pada kesempatan lain, maka kalian akan aku bantai di tengah-tengah pasar, agar bangkai kalian menjadi tontonan orang banyak. Kami benar-benar menjadi jera. Orang itu menarik nafas panjang. Katanya, aku akan selalu berada di mana kalian berada. Aku akan muncul dengan tiba-tiba, dan menentukan hukuman atau hadiah apa yang akan aku berikan kepada kalian bertiga. Jika kalian melakukan kesalahan lagi, maka tidak akan ada ampunan. Tetapi jika kalian berbuat baik, mungkin aku akan dapat memberi hadiah kepada kalian, apapun wujudnya. Kami berjanji, jawab orang yang pernah ikut bertarung di arena perjudian itu. Orang itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, tiba-tiba saja orang itu meninggalkan ketiga orang yang kesakitan itu tanpa menoleh lagi. Orang-orang aneh, desis seorang di antara ketiga orang itu. Yang seorang itu tentu akan selalu membayangi kita bertiga kemanapun kita pergi. Apa keuntungan orang itu dengan tingkahnya yang aneh? Ia seorang yang mengabdikan dirinya kepada sesamanya. Apakah kita juga harus berbuat seperti orang itu? Tidak, sahut orang yang pernah ikut bertarung itu. Yang dituntutnya dari kita adalah agar kita tidak merugikan orang lain. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka berdesis. Orang-orang bodoh.
Kenapa? Bertanya orang yang pernah ikut bertarung di arena itu. Jika mereka mau, maka dalam waktu sebulan mereka sudah akan menjadi kaya raya. Mereka dapat menyimpan harta benda sebangsal yang besar. Dari mana mereka dapatkan itu? Bukankah mereka dapat memungut di sepanjang padukuhan besar di daerah ini? Tidak akan ada orang yang mampu mencegahnya. Bahkan orang sepadukuhan sekalipun. Ternyata kepalamu berisi ampas kelapa. Kau sama sekali tidak tersentuh oleh nilai-nilai. Nilai-nilai, orang itu terdiam. Sudahlah. Kita akan berbicara kapan saja ada waktu. Marilah, kita pergi. Ketiganya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka masih saja menyeringai menahan sakit. Bahkan mereka pun masih juga berjalan dengan tertatih-tatih. Ketika mereka diampuni oleh orang yang berkelahi melawan mereka di kedai, rasa-rasanya jantung mereka masih dibalut oleh awan kegelapan. Tetapi setelah 3 kali mereka dibebaskan dari maut, maka rasa-rasanya telah terjadi sentuhan-sentuhan yang sebelumnya belum pernah dirasakannya. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melanjutkan perjalanan mereka semakin jauh memasuki padang perdu. Jalan setapak yang mereka lewati memang menuju ke pinggir hutan yang nampaknya masih lebat. Rara, berkata Gelagah Putih, jika kau mengambil keputusan untuk menjalani laku sebagaimana tertulis di dalam kitab itu, kita akan memasuki hutan yang lebat itu. Nampaknya ada sungai yang membelah hutan itu. Sungai di depan kita itu nampaknya mengalir dari dalam hutan. Dengan demikian, kita akan dapat menjalani semua laku di satu tempat, kecuali Tapang Rame. Rara Wulan masih saja nampak bimbang. Dengan nada berat ia pun bertanya, apakah tidak akan ada orang yang memasuki hutan itu, Kakang? Aku kira tidak, kita pun akan berada di hutan itu untuk beberapa lama sebelum kita memutuskan menjalani laku yang berat itu. Apakah keadaan di hutan itu mendukung atau tidak? Rara Wulan masih tetap bimbang. Dengan ragu-ragu Rara Wulan pun bertanya, apakah Kakang mengenal Tukawarna Susuhing Sarpa, seperti yang dikatakan dalam kitab itu? Belum. Tetapi kitab itu tentu memberikan petunjuk jika kita mencarinya. Tetapi bukankah untuk mencari tuk itu kita harus menjalani seluruh laku itu lebih dahulu? Rara Wulan masih saja nampak ragu. Namun kemudian ia pun berkata, kita akan memasuki hutan itu. Kita akan melihat, apakah di hutan itu benar-benar tidak ada seseorang atau pernah diambah kaki seseorang. Baiklah. Kita akan melihatnya. Keduanya pun kemudian telah melintasi padang perdu, memasuki hutan yang masih terhitung lebat itu. Beberapa saat mereka berjalan di antara pepohonan raksasa. Di antara batang-batang merambat, sulur-sulur yang memanjang saling berkaitan. Semak-semak berduri serta rimbunnya dedaunan. Meskipun matahari masih tinggi, tetapi cahaya di hutan itu sudah menjadi redup oleh bayangan dedaunan yang seakan-akan tidak bersela. Meskipun demikian, 1-2 berkas sinar matahari masih juga sempat menggapai tanah yang lembab di hutan itu. Betapapun besar ketahanan jiwani kedua orang suami istri itu, namun ketika mereka berada di antara pepohonan raksasa serta duri bebandotan, jantung mereka tergetar pula. Kakang, ada perasaan lain di hatiku. Takut? Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku memang merasa cemas, Kakang. Apakah kita akan berada di tempat seperti ini selama kira-kira sebulan? Gelagah Putih tersenyum. Katanya, bukankah kita memerlukan tempat yang terasing, yang tidak pernah disentuh kaki manusia? Ya. Tetapi di sini kita harus berjuang melawan kekerasan alam yang terasa asing. Di hutan rimba maka hukum yang berlaku adalah siapa yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Yang menang akan berkuasa mutlak. Tidak ada tatanan dan paugeran. Siapapun dapat membuat tatanan dan paugeran berdasarkan atas keperkasaan. Apakah menurut pendapatmu, kekuasaan yang berdasarkan kepada kekuatan itu hanya berlaku di hutan rimba seperti ini? Maksud Kakang? Kalian sudah mati. Bagaimana di tengah-tengah kehidupan manusia yang mengaku beradab? Bukankah kekuasaan juga berlandaskan kepada kekuatan, keperkasaan dan kemenangan? Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan itu pun berkata, baik, Kakang. Kita akan menjalani laku di hutan ini. Tetapi lebih ke tengah, agar kesendirian kita lebih meyakinkan. Dahi Gelagah Putih berkerut. Dengan nada dalam ia pun berkata,
Kau ingin membangun kekuatan itu untuk menyusun kekuasaan di antara sesama kita. Tidak, Kakang. Aku memang ingin mendapatkan kelebihan itu, dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada kekuatan yang tidak dilekati oleh kelemahan. Tetapi aku tidak ingin mempergunakan kekuatan itu untuk membangunkan kekuasaan. Bukankah setiap orang tua, guru-guru kita dan juga sebagaimana disebutkan dalam kitab itu mengatakan, bahwa ilmu itu harus berarti bagi banyak orang? Bukankah syarat bahwa ilmu yang kita miliki harus diperuntukkan bagi kepentingan banyak orang? Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Rara Wulan berkata selanjutnya, Kakang, kita bersama-sama akan menempatkan diri kita berhadapan dengan orang-orang yang menganut aliran, bahwa kekuatan itu sejalan dengan kekuasaan. Baiklah, Rara. Jika kita sudah mantap, maka kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Untuk sementara kita masih akan tergantung kepada ramuan untuk melawan bisa dan racun. Bergantung kepada senjata kita untuk wadagan, maupun senjata ilmu yang sudah mendasari kemampuan kita saat ini. Agaknya bahwa ilmu dasar yang tinggi itu disyaratkan di dalam kita itu untuk melawan kemungkinan buruk yang dapat terjadi selama kita menjalani laku. Ya. Agaknya memang demikian. Lalu, apakah yang harus kita lakukan lebih dahulu? Kita akan melihat-lihat isi hutan ini lebih dalam lagi. Kita akan melihat apakah di tengah-tengah hutan itu nanti, kita akan dapat makan dan tersedia pula air untuk minum. Mungkin air sungai di sebelah itu bening. Tetapi apakah di dalam kejernihannya tidak ada kemungkinan adanya kuman-kuman serta kehidupan air yang dapat membahayakan hidup kita? Bukankah binatang-binatang hutan ini minum air dari sungai itu? Kita harus meyakinkannya lebih dahulu. Jika kita kemudian yakin akan dapat hidup di hutan ini, maka kita baru benar-benar akan mulai dengan laku yang akan kita jalani. Tetapi jika lingkungan di hutan ini tidak memungkinkannya, maka kita akan mencari tempat yang lain. Rara Wulan mengangguk-angguk. Kita tidak dapat ingkar dari kenyataan, bahwa kita harus bertahan hidup selama kita menjalani laku. Kita harus bertahan melawan kelaparan, melawan binatang buas, melawan bisa dan racun, dan melawan udara dingin di malam hari. Apalagi pada saat kita tapangidang. Bulu tengkuk Rara Wulan tiba-tiba saja meremang. Bukan karena bayangan kekerasan alam di hutan yang lebat ini, tetapi apa yang harus dilakukannya dalam laku tapangidang. Namun akhirnya Rara Wulan pun telah membulatkan tekadnya untuk menjalani laku sebagaimana tersebut di dalam kitab itu. Jika benar isi kitab itu, bahwa dengan menjalani laku itu Rara Wulan dan Gelagah Putih akan menguasai ilmu yang lebih baik lagi dari yang dikuasainya sebelumnya, maka ia akan dapat berbuat lebih baik bagi kepentingan sesamanya. Namun Rara Wulan pun harus menjaga agar ia tidak terjerat oleh kelicikan iblis, sehingga setelah ia menguasai ilmu yang jarang ada bandingnya itu, maka ia menjadi lupa kepada Sangkan Paraning Dumadi. Seperti yang dikatakan oleh Gelagah Putih, maka sebelum keduanya benar-benar menjalani laku di hutan yang lebat itu, mereka telah berusaha mengenali dunia yang asing itu. Mereka mulai mengenali kehidupan binatang-binatang liar dan bahkan binatang buasnya. Mereka mengenali jenis-jenis binatang buas yang tidak dapat memanjat pepohonan. Tetapi mereka pun berusaha untuk mengenali jenis harimau kumbang yang dapat berkeliaran dari dahan ke dahan. Mereka pun tidak boleh lengah terhadap binatang berbisa, ular, jenis laba-laba biru bersabuk putih, ulat berbulu api dan binatang-binatang beracun lainnya. Namun di samping itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun harus membaca lagi, dari mula sampai akhir, laku yang harus dijalani sebelum mereka memasuki latihan-latihan olah kanuragan yang seakan-akan tidak berkeputusan, untuk menguasai ilmunya. Setelah segala sesuatunya dirasa siap betapapun beratnya, maka Rara Wulan telah memantapkan diri untuk menjalani laku seutuhnya. Kakang, bertanya Rara Wulan. Bukankah tidak ada batasan antara laku yang satu dengan laku yang lainnya menurut kitab itu? Maksudmu? Bukankah kita dapat menjalani dua laku pada waktu yang sama? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Seakan-akan di luar sadarnya ia pun berdesis. Gagasan yang baik. Bukankah kita dapat menjalani dua laku sekaligus, misalnya berendam sambil tapangidang? Gelagah Putih tersenyum. Ia pun kemudian menjawab. Menurut pengertianku, kita dapat melakukan kedua-duanya bersamaan. Kita akan berendam dan tapangidang bersama-sama, sepekan.
Tetapi bukankah menurut syarat laku yang harus dijalani, berendam di air selama sepekan itu tidak berarti kita tidak pernah naik ke darat? Dalam sehari semalam kita dapat berada di darat beberapa lama. Dari matahari terbit sampai matahari sepenggalah, untuk mencari makan bagi ketahanan kewadagan kita. Kaulah yang mencari makan. Aku akan tetap berendam. Bukan hanya mencari makan, tetapi sejak matahari terbit sampai matahari sepenggalah adalah waktu untuk beristirahat bagi kita, agar darah kita tidak benar-benar membeku. Selama kita naik ke darat, maka darah kita akan mendapatkan kehangatan. Jika demikian, kau naik ke sebelah timur sungai dan aku akan naik ke sebelah barat sungai. Gelagah Putih tertawa. Katanya, di sebelah barat sungai sering didatangi para pemburu. Ah! Gelagah Putih tertawa. Katanya, biarlah nanti segalanya akan berlangsung dengan baik, jika kita benar-benar menjalaninya dengan sepenuh hati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi bukankah kita masih diperbolehkan mempergunakan penawar racun serta membawa senjata kita masing-masing? Kau membawa ikat pinggangmu dan aku membawa selendangku. Bukankah di dalam kitab itu tidak disebutkan bahwa kita tidak diperbolehkan membawa senjata? Di hari berikutnya, sekali lagi mereka mendalami isi kitab itu pada bagian pertama. Mempelajari dan memahami laku yang harus mereka jalani. Semakin mereka memahami isi kitab itu, maka mereka pun menemukan celah-celah yang dapat mereka pergunakan untuk memperingan laku yang bagi Rara Wulan terasa amat berat. Di celah-celah persyaratan yang harus dijalani, maka pada saat mereka tapangidang, mereka dapat mempergunakan kulit-kulit kayu dan dedaunan yang terdapat di hutan itu untuk sekedar menggantikan pakaian mereka. Demikianlah, didahului dengan permohonan yang mantap kepada Yang Maha Agung, agar laku yang mereka jalani itu merupakan usaha serta ungkapan kesungguhan mereka untuk mendapatkan ilmu yang akan dapat mereka pergunakan untuk kepentingan orang banyak, sehingga ilmu itu akan mendapatkan arti di dalam kenyataan kehidupan ini di dalam pengamalannya. Pada hari yang telah mereka pilih, maka mereka mulai dengan laku yang dianggap tidak terlalu berat oleh keduanya. Laku yang akan dapat merupakan langkah pemanasan bagi laku-laku berikutnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun mulai dengan tapangalong. Mereka memilih tempat yang terbaik, yang tidak menjadi tempat berburu macan kumbang yang sering berkeliaran di dahan-dahan pepohonan. Dengan demikian, maka di siang hari keduanya telah bergayut pada kakinya di dahan-dahan pepohonan dengan kepala berada di bawah, seperti laku seekor kalong, sejenis kelelawar pemakan buah-buahan yang badan dan rentang sayapnya jauh lebih besar dari kelelawar pemakan nyamuk. Di malam hari keduanya turun dan berkeliaran di hutan mencari makan. Di dalam persyaratan laku yang harus dijalani, keduanya dibenarkan untuk membela diri jika mereka diserang. Apalagi yang akan dapat mengakibatkan kematian. Namun keduanya dengan akal yang mereka miliki, mereka berusaha untuk menghindari benturan kekerasan. Itulah kelebihan mereka dari binatang-binatang yang berkeliaran di hutan. Sepekan mereka menjalani laku itu. Yang sepekan itu ternyata merupakan latihan ketahanan tubuh serta kesabaran yang sangat berarti. Dengan selamat mereka berhasil melampaui laku yang pertama. Kemudian mereka akan menjalani laku yang kedua dan ketiga sekaligus mereka akan berendam di air dan menjalani tapangidang, dengan mengenakan dedaunan dan kulit-kulit kayu sebagai pakaian mereka. Namun tekad mereka yang bulat, serta kepasrahan mereka kepada Yang Maha Agung dalam memohon, maka mereka pun menjalani laku itu dengan bulat hati. Mereka memerlukan beberapa hari untuk mempersiapkan laku yang kedua dan ketiga yang akan dijalani oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan sekaligus. Mereka akan berendam di air. Jika matahari terbit, mereka akan naik ke darat. Seperti laku seekor kijang, keduanya akan mencari makan di celah-celah lebatnya hutan. Dedaunan dan akar-akaran. Namun tidak disebutkan di dalam kitab, bahwa apa yang mereka makan tidak boleh lain dari makanan seekor kijang. Meskipun demikian, Gelagah Putih dan Rara Wulan akan berusaha untuk menyesuaikan diri sedekat-dekatnya dengan kehidupan seekor kijang. Namun yang harus mereka lakukan adalah berusaha sebagaimana seekor kijang berusaha menyelamatkan hidupnya di dalam keliaran dan kebuasan yang berada di dalam lingkungan rimba yang ganas itu. Meskipun demikian, Gelagah Putih dan Rara Wulan diperkenankan mempergunakan senjata mereka serta dasar-dasar ilmu yang pernah mereka miliki sebelumnya. Tetapi sebagaimana sudah mereka mulai, Gelagah Putih dan Rara Wulan akan berusaha untuk menghindar dengan mempergunakan akal mereka.
Demikianlah, setelah segala-galanya siap, maka keduanya pun mulai menjalani laku yang kedua dan ketiga sekaligus. Rara Wulan merasakan beban terberat sedang diusungnya. Meskipun ia telah mempergunakan kulit kayu dan dedaunan sebagai pakaiannya, apalagi di tengah-tengah hutan yang hanya dihuni oleh binatang liar, namun rasa-rasanya beban itu tetap saja sulit diletakkannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah memilih sebuah kedung kecil di tikungan sungai. Mereka sudah mempelajari tempat itu dengan baik, bahwa di tempat itu tidak terdapat buaya serta binatang air yang berbahaya. Dari syarat-syarat yang mereka pelajari dari kitab yang ada pada mereka dapat menelan ramuan untuk mencegah racun dan bisa. Ketika mereka pertama kali mencelupkan diri mereka ke dalam air, terasa betapa dinginnya. Mereka menyadari bahwa mereka masih berada di hutan yang membujur di kaki Gunung Merapi. Sehari semalam mereka berendam dengan menahan dingin. Gelagah Putih dan Rara Wulan bergayut pada batang pepohonan yang roboh dan menyilang di atas sungai itu, pada saat-saat mata mereka terasa sangat berat. Sementara itu di saat matahari terbit, maka keduanya pun segera naik ke darat. Seperti sepasang kijang, mereka berlari-lari di tengah-tengah hutan yang lebat untuk mencari makan. Tetapi sebelumnya keduanya telah mengenali dedaunan yang akan dapat mereka jadikan makanan mereka. Bahkan akar-akaran dan sejenisnya. Dengan tangkasnya mereka berusaha menghindari binatang-binatang buas yang berusaha memburunya. Dengan akal mereka, keduanya memang mampu melampaui kemampuan seekor kijang menghindar dan menyelamatkan diri. Namun bukan berarti bahwa pengenalan mereka terhadap binatang-binatang hutan tidak memberikan gagasan-gagasan yang berarti untuk melengkapi unsur-unsur gerak pada ilmu mereka. Tetapi itu baru akan dapat mereka pikirkan kemudian. Yang mereka lakukan sementara mereka berada di hutan itu adalah menggenapi laku yang harus mereka jalani. Betapa beratnya laku itu, namun sehari pun merambat ke hari berikutnya. Di hari ketiga, terasa betapa mereka telah dicengkam oleh perasaan letih yang hampir tidak tertahankan. Tetapi kebulatan hati mereka seakan-akan telah menambah kekuatan serta ketahanan unsur kewadagan mereka. Pada hari keempat, demikian mereka naik ke darat, maka rasa-rasanya tubuh mereka pun menjadi semakin berat. Mereka tidak lagi dapat selincah kijang yang berlari-lari mencari makanan. Meskipun mereka berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu, namun mereka menjadi semakin lamban. Pada hari yang kelima, hari yang terakhir, rasa-rasanya mereka sudah tidak kuat lagi. Meskipun demikian, jika Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan, maka rasa-rasanya mereka menemukan kekuatan baru di dalam diri mereka. Dengan doa yang panjang, akhirnya mereka dapat sampai pada saat-saat terakhir dari waktu yang telah ditentukan itu. Tetapi Rara Wulan sudah hampir tidak mampu lagi naik ke darat. Gelagah Putih yang sangat letih berusaha untuk membantu istrinya, merangkak tebing sungai dan dengan susah payah naik ke darat, di antara semak-semak yang tumbuh di bawah pohon-pohon raksasa. Dengan lemahnya keduanya pun berbaring di atas dedaunan yang bertimbun di pinggir sungai. Dedaunan yang runtuh dari dahan-dahannya dari hari, bulan dan tahun-tahun yang tidak terhitung lagi. Namun Gelagah Putih terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar isak Rara Wulan yang kemudian duduk sambil menutup wajahnya. Dengan sisa tenaganya Gelagah Putih cepat-cepat bergeser mendekati istrinya. Dipeluknya istrinya sambil bertanya. "Ada apa, Rara?" "Kakang, Yang Maha Agung telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita telah berhasil menyelesaikan laku terberat yang harus kita jalani." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Ya, Rara. Kita wajib bersyukur. Kita telah berhasil melakukan laku yang terberat, bahkan dalam waktu yang lebih singkat. Namun ternyata bahwa laku itu pun terasa menjadi semakin berat. Tetapi terima kasih Yang Maha Agung, Kau beri kami kekuatan dan ketahanan kewadagan dan kejiwaan kami." Beberapa saat lamanya keduanya duduk di atas tumpukan dedaunan yang runtuh dari dahan-dahannya sehingga hampir menjadi tanah yang lembab. Di antara semak-semak di bawah pepohonan raksasa. Baru kemudian mereka bangkit berdiri. Perlahan-lahan mereka pergi meninggalkan tepian. "Kita dapat membuat api sekarang," berkata Gelagah Putih. "Ya. Kita dapat mengasapi akar-akaran sejenis garut dan ganyong itu." Gelagah Putih yang masih menyimpan batu titikan dan amput pada pakaiannya yang kering, telah membuat api. Tetapi ia sadar bahwa api itu harus terjaga, karena di hutan itu terdapat banyak sekali kekayuan, ranting-ranting dan dedaunan kering yang mudah terbakar.
Sementara itu, mereka pun mengakhiri laku tapangidang, sehingga mereka dapat menanggalkan pakaian mereka dari kulit-kulit kayu dan dedaunan. Sambil makan garut dan ganyong yang dipanggang di dalam bara api, Gelagah Putih pun berkata, "Kita sudah menyelesaikan 3 laku pokok yang harus kita jalani." "Iya, Kakang. Kita sudah membersihkan diri dengan berendam, kita sudah secara kewadagan bersih. Jika bersih secara kewadagan ini menjadi lambang kebersihan jiwa kita, maka kita sudah membersihkan diri lahir dan batin." "Iya, Kakang." "Rara Wulan, kita harus mencari makna yang lebih dalam dari sekedar mengenali laku ini secara kewadagan. Meskipun tidak jelas, tetapi di dalam kitab itu sudah tersirat, kenapa kita harus menjalani 3 macam laku itu?" "Iya, Kakang. Dalam keterbatasan pengetahuan kita, kita baru dapat menangkap secara samar, lambang-lambang laku yang sudah kita jalani. Jika dengan berendam kita telah membersihkan lahir dan batin kita, maka dengan tapangidang kita dapat mengenali diri kita sendiri dengan tanpa sekat apapun dalam dunia yang fana ini. Dalam gejolak dan perubahan yang terjadi terus-menerus." "Iya, Kakang. Di samping itu, kita pun belajar untuk mengatasi segala macam kesulitan di dalam perjalanan hidup kita. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan menghadapi gejolak kehidupan yang ganas dan garang." Rara Wulan mengangguk. Sementara Gelagah Putih pun berkata, "Tetapi pada suatu saat kita harus menemukan orang yang dapat mengurai lebih dalam tentang laku yang harus kita jalani ini. Jika saja ada seseorang seperti Kiai Namaskara dalam kehidupan yang nyata ini, ia tentu dapat menguraikan lebih dalam makna dari laku yang kita jalani. Mudah-mudahan pada suatu saat kita dapat menemukannya." "Ya, tentu ada seorang yang memiliki pandangan jauh dan dalam. Tetapi kita tidak akan dapat menunjukkan kitab itu kepada siapapun, sebagaimana pesan Kiai Namaskara yang kita temui dalam dunia yang berbeda itu." "Iya, Kakang. Orang-orang yang memiliki pandangan jauh dan dalam, tidak sejalan dengan kebersihan nalar dan budinya. Bahkan kadang-kadang pengetahuannya yang jauh dan dalam itu dipergunakannya untuk kepentingan yang bergeser dari pesan-pesan kebijaksanaan sebagai hamba dari Yang Maha Agung." "Ya, Rara. Kakang belum berbicara tentang laku yang pertama." "Betapa dangkalnya pengetahuanku," desis Gelagah Putih. "Tetapi tersirat dalam kitab itu, bahwa dengan tapangalong selain kita berlatih tentang ketahanan tubuh serta kesabaran, diisyaratkan pula kepada kita bahwa kita harus melihat apa yang sebenarnya ada di balik penglihatan kewadagan kita. Di balik daya tangkap mata di kepala kita. Kebenaran yang kadang-kadang tidak sejalan dengan gelar keduniawian. Pemutarbalikan kenyataan untuk satu tujuan. Yang hitam menjadi putih, dan yang putih menjadi hitam. Yang siang menjadi malam, dan yang malam menjadi siang." Rara Wulan mengangguk-angguk. Sebenarnya Rara Wulan sendiri juga menangkap makna yang tersirat. Tetapi ia ingin menyesuaikan tangkapan batinnya terhadap yang tersirat itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh suaminya itu tidak berbeda dengan tanggapannya sendiri. Dengan demikian, maka laku utama yang harus ditempuhnya telah dapat diselesaikannya. Yang kemudian harus mereka lakukan adalah mendalami petunjuk-petunjuk tentang unsur-unsur gerak dalam olah kanuragan. Berdasarkan atas ilmu yang sudah mereka kuasai, maka mereka akan dapat membuka jalan untuk masuk lebih dalam lagi serta menguasai inti ilmu mereka masing-masing. Menguasai segenap sumber daya kekuatan yang ada di dalam diri mereka sendiri, dalam sentuhannya dengan alam di sekitarnya. Demikianlah, ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menjadi terikat oleh laku yang sedang dijalaninya. Mereka merasa bahwa yang dilakukan itu merupakan panggilan nuraninya, sehingga Gelagah Putih dan Rara Wulan menunda perjalanan mereka ke barat. Tugas yang mereka usung, namun mereka tidak terikat oleh batasan waktu. Karena itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak segera meninggalkan hutan itu. Mereka masih tetap berada di tengah-tengah hutan yang lebat di kaki Gunung Merapi. Berlandaskan dasar ilmu yang berbeda, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah menempa diri sesuai dengan jalur yang tertulis di dalam kitab yang diketemukan di rumah yang telah rapuh itu. Mereka seakan-akan menemukan pintu yang terbuka, sehingga mereka dapat masuk ke dalamnya. Ke dalam lorong yang sangat panjang, penuh dengan petunjuk dan bimbingan bagi laku yang harus dijalaninya dalam olah kanuragan. Dari hari ke hari, maka tenaga dalam mereka pun kian bertambah-tambah matang. Hampir setiap saat keduanya telah berlatih bersama berdasarkan atas petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam kitab itu.
Dari pekan ke pekan, bahkan mereka seakan-akan telah lupa akan waktu. Ketika mereka sadari bahwa ilmu mereka menjadi semakin matang, maka unsur-unsur yang terdapat pada mereka berdua justru menjadi sama. Mereka tidak merasakan bahwa setiap saat, dalam latihan-latihan bersama maupun sendiri-sendiri, unsur-unsur di dalam ilmu mereka menjadi semakin saling mendekati, sehingga akhirnya mereka seolah-olah telah dilahirkan oleh sebuah perguruan dengan bimbingan seorang guru. Meskipun mereka masih tetap mengenali landasan ilmu mereka masing-masing, tetapi jika mereka sampai ke puncak kemampuan mereka, maka keduanya tidak lagi mempunyai perbedaan. Hanya karena landasan ilmu Gelagah Putih memang lebih tinggi dari Rara Wulan, maka pada hasil akhir dari latihan-latihan mereka masih nampak perbedaan selapis tipis itu. Yang kemudian nampak pada puncak ilmu Rara Wulan bukan lagi Aji Pancarwutah Pusparinonce. Yang nampak pada puncak ilmu Gelagah Putih bukan lagi Aji Sigar Bumi. Bukan pula puncak ilmu cambuk dari perguruan orang bercambuk. Bukan pula inti ilmu dari cabang perguruan Kisah Dewa. Bukan pula lontaran cahaya yang mampu memecahkan dada lawannya. Tetapi puncak kemampuan Gelagah Putih pada saat kebabar tidak ada bedanya sama sekali, kecuali bobotnya yang berselisih selapis tipis dari ilmu Rara Wulan. Kesadaran itu timbul pada saat-saat mereka mengakhiri laku yang harus mereka jalani di saat-saat mereka mematangkan ilmu kanuragan mereka. Pada saat-saat mereka berlatih dalam tanah berlumpur. Saat mereka berlatih di atas palang-palang kayu yang mereka anyam di hutan itu. Pada saat mereka berlatih dengan memberati tubuh mereka dengan balok-balok kayu dan bebatuan. Pada saat mereka menghadapkan lontaran ilmu mereka ke tebing-tebing berbatu padas dan bahkan pada onggokan batu-batu hitam yang berserakan di tengah sungai. Batu yang nampaknya dimuntahkan dari mulut Gunung Merapi pada saat-saat gunung itu menjadi marah. Baru kemudian, ketika segala laku sudah dijalani kecuali laku terakhir, maka keduanya mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri keberadaan mereka di tengah-tengah hutan di kaki Gunung Merapi itu. Kita masih harus menjalani laku pati geni selama 3 hari 3 malam, Rara. Ya. Kakang. Kemudian Tapang Rame. Tetapi Tapang Rame itu justru akan kita jalani setelah kita keluar dari hutan ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan pati geni. Iya, Kakang. Di hari berikutnya mereka keduanya pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka berusaha menjaga daya tahan tubuh mereka sebaik-baiknya setelah mereka menjalani laku yang berat. Baik dipandang dari sisi kewadagan maupun dipandang dari sisi kajiwan. Ketika mereka mengenakan pakaian mereka yang mereka pakai sebelumnya, maka terasa semua pakaian mereka menjadi longgar. Itu adalah pertanda bahwa tubuh mereka telah menyusut. Berat mereka pun tentu berkurang. Namun daya tahan tubuh mereka serta tenaga dalam mereka sama sekali tidak menyusut. Bahkan sebaliknya. Sedangkan nalar budi mereka pun menjadi semakin jernih. Penglihatan batin mereka semakin jelas untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Mereka tidak melihat sekedar dengan mata kewadagan mereka. Mereka pun tidak sekadar mendengar dengan telinga kewadagan mereka. Mereka tidak pula sekadar meraba dengan sentuhan-sentuhan kewadagan pula. Demikianlah. Setelah mereka mempersiapkan diri selama 3 hari, bahkan mereka harus menghindar dari benturan kekerasan dengan penghuni hutan yang liar dan buas itu, maka mereka pun mulai melakukan pati geni. Mereka berdua justru memanjat kaki Gunung Merapi lebih tinggi lagi. Mereka keluar dari hutan yang lebat itu dan berada di padang perdu di atas hutan. Udara terasa bertambah dingin. Tetapi mereka terpisah dan hiruk-pikuknya kehidupan di hutan. Mereka seakan-akan telah terpisah dari keharusan untuk mempergunakan kekerasan pada saat-saat mereka menjadi lemah, sehingga mereka harus mempergunakan ilmu pamungkas mereka. Di malam hari, untuk menyusut hawa yang sangat dingin, Gelagah Putih dan Rara Wulan menyusup memasuki lekuk-lekuk batu-batu padas di kaki Gunung Merapi itu. Meskipun dingin masih terasa menggigit, tetapi batu-batu padas itu dapat sedikit melindunginya. Demikianlah. Mereka berhasil menyelesaikan laku yang harus dijalani terakhir, sebelum melakukan tapang rame yang harus mereka lakukan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Namun kedua orang suami istri itu nampak sangat lemah, mereka memerlukan waktu beberapa hari untuk memulihkan unsur-unsur kewadagan mereka. Karena betapapun tinggi ilmu yang mereka miliki, maka dukungan kewadagan merupakan satu keharusan yang tidak dapat diabaikan. 1-2 hari keduanya masih tetap berada di hutan perdu.
Mereka masih saja makan berbagai macam dedaunan dan akar-akaran yang mereka jumpai di hutan. Sejenis garut dan ganyong serta ubi-ubian. Buah-buahan, terutama pisang liar yang bertebaran di mana-mana. Kelapa yang banyak terdapat di tepian sepanjang sungai yang membelah hutan itu. Bahkan mereka pun telah menemukan beberapa batang pohon gayam yang sedang berbuah. Ketika keadaan mereka sudah menjadi berangsur pulih, maka mereka pun kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan hutan itu. Hutan yang telah menjadi ajang bagi keduanya menjalani berbagai macam laku untuk meningkatkan ilmu, serta wawasan mereka tentang berbagai hal yang akan mereka jumpai di dalam perjalanan hidup mereka. Bukan saja yang kasat mata tetapi mereka harus melihat ke kedalaman dari persoalan-persoalan yang akan mereka jumpai kemudian. Ketika mereka meninggalkan padang perdu serta hutan yang mereka huni untuk beberapa pekan itu, mereka lebih dahulu meyakinkan bahwa mereka tidak meninggalkan bara api meskipun hanya sepeletik kecil. Karena api yang sepeletik kecil itu akan dapat menjalar dan membakar hutan di kaki Gunung Merapi itu. Ketika hari cerah. Pada saat cahaya fajar mulai membayang di timur, keduanya pun telah keluar dari hutan di kaki gunung itu. Mereka merambah padang perdu menuruni tebing yang landai. Kemudian menyusuri sungai yang tidak begitu besar, tetapi bongkahan bebatuan sebesar kerbau berserakan di mana-mana. Bahkan ada yang lebih besar lagi. Sebesar anak gajah yang sedang tumbuh. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja membawa kitab yang mereka ketemukan di sebuah rumah yang sudah hampir runtuh di tengah-tengah hutan dalam perjalanan mereka ke Jati Anom. Juga hutan di kaki Gunung Merapi, tetapi kaki Gunung Merapi di sisi lain. Rara Wulanlah yang menggendong peti kecil itu dengan selendang sehingga tidak menarik perhatian. Kitab itu merupakan benda yang sangat berharga bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi juga karena kitab itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Ketika mereka kemudian sampai ke sebuah jalan bulak, maka rasa-rasanya mereka berada di tempat yang asing. Beberapa lama mereka tidak berada di dunia ramai, terpisah dari pergaulan hidup sesamanya. Mereka pun segera menepi ketika mereka berpapasan dengan beberapa orang yang nampaknya baru pulang dari pasar. Keduanya memperhatikan beberapa orang yang berpapasan itu sehingga keduanya berhenti di atas tanggul parit. Beberapa orang yang berjalan bersama-sama itu seakan-akan merupakan pemandangan yang terasa asing bagi mereka. Namun kemudian Gelagah Putih pun berdesis. Agaknya mereka baru pulang dari pasar. Rara Wulan menarik nafas panjang. Ia pun mengangguk-angguk sambil menyahut. Ya. Agaknya mereka baru pulang dari pasar. Jika demikian, pasar itu tentu tidak terlalu jauh lagi. Kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan pati geni. Belum tentu. Tetapi setidak-tidaknya jalan ini akan menuju ke sebuah pasar. Entah pasar yang kecil saja atau sebuah pasar yang ramai. Sudah berapa pekan kita tidak minum dan makan sewajarnya. Mungkin kita dapat menemukannya di pasar itu. Keduanya pun sepakat untuk pergi ke pasar. Mereka akan dapat minum minuman hangat serta makan nasi serta lauknya, sebagaimana seharusnya. Beberapa saat mereka menyusuri jalan itu. Sekali-sekali mereka berpapasan dengan beberapa orang yang berjalan beriring. Tetapi sekali-sekali mereka juga bertemu dengan orang yang berjalan sendiri saja sambil menjinjing keranjang berisi berbagai macam kebutuhan mereka sehari-hari, atau sebuah bakul yang dukung di punggung. Tetapi kita harus membiasakan perut kita dari sedikit rara, desis Gelagah Putih. Tetapi bukankah di hari-hari terakhir ini, kita juga makan ubi atau garut atau gayam yang kita benamkan ke dalam api, sehingga tidak perlu menyimpang? Ya. Tetapi sudah lama kita tidak minum minuman hangat. Kita sering makan garut atau sejenis ubi yang lain yang masih hangat pula. Ya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian keduanya telah berada di jalan yang langsung menuju ke gerbang sebuah pasar yang terhitung ramai. Ketika mereka melihat begitu banyak orang berkumpul dan bahkan berdesakan di pasar itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Mereka pun mengamati pakaian mereka yang kusut serta peti kecil di gendongan. Apakah kita pantas masuk ke dalam pasar itu, Kakang? Pakaian kita kusut dan bahkan kotor. Bukankah kita sudah membenahinya, Rara? Meskipun kusut dan kotor, tetapi kita mengenakannya dengan baik. Di pasar itu, kita akan dapat membeli pakaian baru yang paling sederhana, yang dapat kita pakai sebagai pengganti pakaian kita sekarang ini. Bahkan jika perlu kita dapat membeli lebih dari sepengadek.
Bukankah kita mempunyai bekal uang yang cukup? Ya. Selama ini uang kita tidak pernah menyusut. Di hutan kita tidak memerlukan uang sama sekali. Atau kita akan mengenakan pakaian kijang kita. Ah, pasar akan segera bubar. Rara Wulan tersenyum. Gelagah Putih pun tertawa. Rara Wulan pun kemudian mengambil kampil yang terselip di bawah stagennya. Ternyata uang yang ada di dalamnya seakan-akan masih belum terjamah. Aku juga masih membawa uang, berkata Gelagah Putih sambil meraba kampil yang terselip di bawah ikat pinggang kulitnya. Keduanya pun kemudian melangkah dengan ragu mendekati pintu gerbang pasar. Namun ternyata bahwa di pasar itu ada juga yang mengenakan pakaian kusut sebagaimana mereka pakai. Pasar itu adalah pasar yang terhitung besar dan ramai. Namun karena matahari telah menjadi semakin tinggi, agaknya sebagian dari mereka yang berbelanja di pasar itu sudah pulang, sehingga pengunjung pasar itu tidak lagi berjejalan. Para pedagang pun telah banyak yang sempat duduk beristirahat di belakang dagangannya yang sudah jauh menyusut. Tetapi di deretan para penjual kain masih nampak kelompok-kelompok orang yang berkerumun. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berada di antara mereka yang memilih kain lurik serta baju yang sudah siap pakai. Namun sebagaimana yang terdapat di pasar-pasar yang jauh dari kota raja, maka bahan dan buatannya pun tidak sebaik dan serapi kain dan pakaian yang dijual di pasar-pasar yang lebih dekat dengan pusat-pusat keramaian. Meskipun demikian, apa yang ada di pasar itu sudah sangat memadai bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Meskipun sudah agak lama Rara Wulan terpisah dari pergaulan, namun setelah ia melihat-lihat sejenak di tempat para pedagang kain itu, ia pun segera menjadi terampil untuk menawar kain dan pakaian yang diinginkan mereka berdua. Akhirnya Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mendapatkan pakaian baru yang akan dapat mereka kenakan kemudian, untuk menggantikan pakaian mereka yang kusut. Meskipun pakaian yang kusut itu tidak harus dibuang, karena mereka dapat mencucinya. Orang-orang yang membeli lebih dahulu, seakan-akan telah mengingatkan kembali kepada Rara Wulan, bagaimana ia menawar kain dan pakaian jadi. Rara Wulan pula lah yang harus menggendong kain dan baju yang sudah siap pakai itu dengan selendangnya, bersama-sama dengan peti kecil tempat kitabnya disimpan. Jika aku tidak membawa selendang, desis Rara Wulan. Aku akan langsung mengenakannya, jawab Gelagah Putih sambil tertawa. Lalu pakaianmu yang lama? Gelagah Putih sambil tertawa. Aku titipkan pada sebatang pohon di pinggir sungai, setelah aku mencucinya. Kalau begitu, titipkan saja nanti pakaian lamamu itu. Bukankah sekarang kau membawa selendang? Rara Wulan mencibirkan bibirnya. Gelagah Putih tertawa. Demikianlah, mereka berdua pun segera menuju ke pintu gerbang pasar yang sudah tidak lagi terlalu padat. Beberapa orang pedagang bahkan mulai mengemasi sisa dagangan mereka. Sementara matahari pun telah mencapai puncaknya pula. Kakang, berkata Rara Wulan. Apakah kita akan singgah di sebuah kedai yang ada di depan pasar itu? Ya, Rara. Kita akan menikmati minuman hangat. Makan nasi serta lauk pauknya. Sudah lama kita tidak melakukannya. Perut kita akan terkejut, Kakang. Sedikit demi sedikit. Keduanya tertawa. Namun keduanya pun telah memilih sebuah kedai yang berada di tengah-tengah. Tanpa mereka sadari, kedai itu adalah kedai yang terbesar dalam deretan beberapa kedai yang ada di depan pasar itu. Ketika keduanya memasuki kedai itu, maka di dalam kedai itu telah duduk beberapa orang. Pada umumnya mereka adalah orang-orang yang agaknya termasuk orang-orang terpandang. Pakaian mereka nampak baik dan rapi. Karena itu, ketika mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan dengan pakaian kusut memasuki kedai itu, maka mereka pun segera memperhatikannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan baru menyadari bahwa mereka berada di tempat yang agaknya terlalu baik bagi mereka berdua dalam keadaan mereka yang kusut itu. Bersambung ke bab 515. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.